warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang materi unsur periode 3. Perkenalkan, nama saya Raihan Alexander Wigianto dari absen 24. Nama saya Safia Nur Aulia dari absen 27. Nama saya Alih Hidayah Syahid dari absen 2. Nama saya Naila Aulia Putri dari absen 21. Nama saya Jeremy Yanupa dari absen 32. Selamat menyaksikan. Menyaksikan Slebel. Jadi isi materinya itu ada sifat fisik, sifat kimia, pembuatan, manfaat, kerugian, dan referensi. Jadi sifat fisik, jari-jari yang pertama ada jari-jari atom cenderung menurun dari kiri ke kanan sepanjang periode. Yang kedua, energi ionisasi cenderung meningkat dari kiri ke kanan sepanjang periode. Yang ketiga, afinitas elektron cenderung meningkat dari kanan kecuali pada golongan gas mulia. Yang selanjutnya ada elektronegativitas juga cenderung meningkat dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya ada titik leleh dan titik didih unsur periode ketiga sangat bervariasi. Dan yang selanjutnya lagi kekerasan unsur periode ketiga juga bervariasi. Dan selanjutnya lagi logam, unsur logam NaMgAl umumnya merupakan konduktor listrik dan panas yang baik karena adanya elektron bebas. Dan yang terakhir non-logam, unsur non-logam SiPsClAr umumnya merupakan isolator. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kimia. Yang pertama, jari-jari atom dari kiri ke kanan itu berkurang. Yang kedua, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan cenderung bertambah. Yang ketiga, unsur logamnya itu dari kiri ke kanan semakin berkurang reaktifannya, dan unsur non-logamnya itu bertambah. Yang keempat, itu ada sifat reduktor dari kiri ke kanan itu bakalan berkurang. Tapi berbanding terbalik dengan sifat oksidatornya, dari kiri ke kanan itu bakalan bertambah. Sama sifat asamnya juga dari kiri ke kanan itu bakalan bertambah. Tapi untuk sifat basanya itu dari kiri ke kanan itu bakalan berkurang. Di sini saya akan membacakan manfaat dari unsur periode 3. Unsur natrium kegunaannya membuat sabun deterjen, isi lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Yang kedua, magnesium untuk membuat panduan logam atau alloy ya. Terus untuk membuat lampu kilat. Yang ketiga, aluminium bahan pembuatan pesawat terbang, bahan dasar pembuatan alat masak. Yang keempat, silikon. Kegunaannya untuk pembuatan kaca, pembuatan semikonduktor. Yang kelima, fosfor. Kegunaannya pembuatan pupuk fosfat dan pembuatan bahan peledak. Yang keenam, belerang. Bahan pembuatan korek api, kegunaannya terus sama bahan vulkanisasi karet. Unsur klorin. Kegunaannya bahan pemutih pakaian, bahan pembuatan kaporit. Di sini untuk kerugiannya ada dampak negatif bagi manusia. Yang pertama, kalau misalkan kita terlalu banyak mengonsumsi NaCl atau garam, dapat merusak ginjal dan meningkatkan kemungkinan tekanan darah yang tinggi. Terus yang kedua, reaksi natrium dengan air menyebabkan terbentuknya uap natrium hidroksida yang sangat mengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Yang ketiga, ada kontak parah dengan kulit bisa memicu gatal-gatal, kesemutan, luka bakar, termal, dan kaustik yang membuat kerusakan kulit permanen. Yang selanjutnya ada kerugian atau dampak negatifnya bagi lingkungan. Yang pertama, dapat menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan yang terakhir dapat mengakibatkan perubahan iklim. Lalu selanjutnya ada pembuatan unsur periode 3. Yang pertama ada natrium, Na. Proses Downs, natrium diperoleh melalui elektrolisis lelehan natrium klorida NaCl dengan penambahan kalsium klorida CaCl2 untuk menurunkan titik lebur. Lalu ada magnesium, ekstraksi dari air laut. Magnesium klohidroksida diendapkan dari air laut dengan penambahan kalsium hidroksida. Endapan kemudian dilarutkan dalam asam klorida untuk menghasilkan magnesium klorida. Magnesium klorida lelehan lalu dielektrolisis. Lalu ada aluminium, proses Hult-Héroult boksit biji aluminium dilarutkan dalam kriolit cair. Kemudian, campuran tersebut dielektrolisis untuk menghasilkan aluminium murni. Lalu ada silikon, reduksi silika. Silikon diolah dari silika SiO2
melalui proses reduksi menggunakan karbon pada suhu tinggi dalam tungku listrik. Lalu ada fosfor, reduksi fosfat. Fosfor diperoleh melalui reduksi kalsium fosfat dengan karbon dan pasir dalam tungku listrik pada suhu tinggi. Uap fosfor yang dihasilkan kemudian dikondensasikan. Lalu ada belerang, proses flash. Belerang diperoleh dari endapan bawah tanah dengan cara memompa air super panas ke dalam endapan. Uap air akan melelehkan belerang yang kemudian dipompa ke permukaan. Kami dari kelompok 5 Pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.